Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas lagi, terutama saham-saham CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, dan terakhir IPPE. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI ditutup di harga 655 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada satu broker yang akumulasi 20.000 lot ya. Kalau dilihat ya seimbang aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO yang kelihatannya lanjut penurunan ya. Sekarang harganya di 3.400 dan waktu itu saya bilang kan di awal September tuh tunggu dia balik ke 4.000, itu yang peluang bagus dia kembali ke uptrend channelnya ini, dan ternyata gagal dan ternyata pola dead cat bounce aja. Jadi ya ini rawan menurut saya ya. Apakah momentumnya turun? Kalau dilihat ini downtrend channel, dan apakah ini pola falling wedge belum pasti ya. Kita tunggu aja nih, mampu nggak CPO untuk harga komoditasnya itu ya. Kalau mau titik aman balik dulu ke 3.600 ya, biar nggak terjadi pola dead cat bounce lagi melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup juga turun dari 680 dan dua support sudah dijebol. Sebelumnya di 740, 720 jebol, 680 jebol. Dengan kondisi seperti ini agak rawan menurut saya sudah untuk TAPJI. Hati-hati tuh kalau gagal lewat 680 lagi minggu ini, arahnya 600 ya. Seperti itu aja pola-pola saham ya. Ini kan akan uji nih, setelah jebol supportnya dia akan uji dulu. Kalau dia mau tembus aman, berarti nggak pola dead cat bounce. Kalau dia turun ya akan lanjut ke support selanjutnya 580 sampai 600. Seperti itu aja pola-pola saham. Tapi kita kan nggak sabaran tuh, mau belinya kejar harga hijau, barley, merah, takut ya, seperti itu. Kalau dilihat weekly-nya volumenya jelek ya, besar juga nih, candlenya juga jelek. Kalau monthly-nya biasa aja nih kelihatan ya. Monthly-nya dia membentuk candle evening star. Jadi kalau dilihat selama 6 bulan ke belakang dia itu konsolidasi range-nya 580 sampai 750. Nah, jadi ada peluang bisa 1 bulan dulu turun, baru bulan depannya dia naik lagi ya. Yang penting kalau seperti ini, kalau dilihat dari monthly-nya ya dia harus menjaga support kuatnya di 580. Ya pas saja kita belinya ya dekat-dekat 600, 580. Kalau beli di area sini bisa nggak? Ya bisa aja, lihat aja momentumnya ya. Caranya gimana? Cara masuknya ya scalping, tapi cari profitnya nggak bisa besar, agak beresiko karena bisa aja satu hari hijau, satu hari merah. Jadi mempatin profit mungkin 2% sampai 4% ya udah bungkus dulu ya. Kalau belum ada tanda-tanda reversal mending cuan bungkus saja. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang ditutup di harga 484, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG juga ya trendline uptrendnya sudah dipatahkan dan nggak berat juga nih karena dia ya harus ke 500, tapi kelihatannya ini bertahan di atas 480 ya. Mungkin konsolidasi dulu bisa jadi ya, karena ini udah bertahan 4 hari di atas support 480 ya. Semoga aja bisa hari Senin atau Minggu ini dia menguji EMA 20 nya dan sampai EMA 60 di 510 itu ya, karena ini kelihatannya lagi konsolidasi. Kalau ditarik dari atas tinggal nunggu kembali ke atas 500, ke atas EMA 60 nya garis hitam ini cukup bagus nih. Risknya kecil kalau niat ya, kalau mau beli DSNG juga, karena kalau saya lihat saham-saham CPO ini lagi tertekan bahkan dari 2 bulan yang lalu ya, dari Agustus terus tertekan nih. Nah, jadi kemungkinan ada peluang untuk mencoba technical rebound sedikit. Mungkin DSNG itu bisa sampai 510 untuk mantul ya seminggu ke depan di awal Oktober. Semoga aja market mendukung. Kalau dilihat supportnya ya 2% cut aja kalau minat ya. Target profit memang nggak tinggi, paling 4,9%. Risk reward 1:2 ya cukup ideal lah kalau mau ya. Tapi ya itu, siap cut loss kalau dijebol 480.
seperti itu. Untuk DSNG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPT yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BPT sudah di area support ya. Memang seperti analisa saya sebelumnya, kalau nekat ya beli di 65, 64 tuh cut aja 62, 63, nggak usah mikir lagi. Jebol itu ya udah berarti potensi turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BPT. Kalau dilihat weekly-nya cukup bagus tuh, koreksinya belum kecil, cuman 2%. Oke nih, sepertinya ada peluang untuk coba teknik rebound seminggu ke depan BPT. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 110, terkoreksi 2,65%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco juga sudah turun dalam ya. Sudah lama nggak perhatikan Getsco ya, memang sudah nggak masanya bermain karena masih downtrend, dan 120 support kuatnya juga dijebol. Ini kan support kuat semenjak Februari 2022. Bahaya nih, bisa teknik rebound nggak seminggu ke depan? Bisa teknik rebound, tapi ya reboundnya ke 120 bisa nggak daya tembus, itu aja. Kalau nekat, tapi ini saham udah downtrend ya, sangat beresiko. Kalau saya stop loss 3% aja. Pokoknya turun dari 108, 106 tuh cut aja. Target profit 120. Risk reward 1/2 sampai 1/3. Bisa seperti itu. Tapi kalau mau ya, tunggu ada momentumnya aja. Gimana cara tahu ada momentum? Cara masuknya ya dengan scalping ya. Bagaimana melihat bid offer, bagaimana melihat chart, ataupun lainnya. Itu yang saya ajarkan di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 16 Oktober 2022. Kalau berminat bisa join di kelas scalping, ada linknya di deskripsi. Pilih aja yang kelas scalping, link 3. Seperti itu iklannya, dan tunggu momentum. Kalau ada buyer kuat baru masuk, itu aja ya, karena ini area-area kritis nih, antara benar-benar mau kembali teknik rebound, uji 120 dulu atau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kondisi candle seperti ini, sepertinya ada teknik rebound dulu ya Senin. Tapi disclaimer on ya, ini saham juga merah dan turun dalam, dah agak beresiko. Jadi seperti itu. Untuk Getsco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada L-shape yang ditutup di harga 1080, terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, L-shape di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, L-shape juga terus turun dan sudah membentuk lower low, lower high. Dan kalau dia dari candle weekly, koreksinya belum tajam. Kalau dia dari monthly-nya sepertinya arahnya ke 1000 ya. Untuk L-shape. Jadi L-shape akan ke 1000. Itu buruk-buruknya turun ya. Itu support kuatnya, dan risknya cuman sekarang itu 8% kalau mau di swing. Tapi ya perkiraan saya tetap dijaga harga 1000. Tapi mungkin gak dia bisa ada teknik rebound? Ya pasti ada teknik rebound ini. Dia coba kembali uji atau kembali coba naik ke 1100. Ya ini baru di 1080 kan? Ya kalau dia naik cukup bagus tuh. Berarti gak jadi dia ke 1000. Tapi kalau dia pola dead cat bond, dia retest 1100 dan gagal bertahan di atas itu minggu ini, sangat berpeluang ke 1000 ya. Dan itu menurut saya sandaran terakhirnya dan harusnya bisa dijaga oleh L-shape untuk sampai akhir tahun. Jadi L-shape ini kalau dilihat dari Juli 2020, dia ini konsolidasi kan, range-nya cukup lebar 1000 sampai 1500, berarti naik turunnya 50%. Nah jadi ini menarik untuk L-shape ya, diperhatikan. Menurut saya sudah penurunan terbatas maksimal harusnya ya. Kalau mau bertahan, kalau mau coba uptrend sampai akhir tahun, 1000 itu terakhir penurunannya ya, support kuatnya. Seperti itu untuk L-shape. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup di harga 8.250, terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, Ali di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ali juga terus turun dengan volume besar. Dengan kondisi seperti ini, apakah akan ada perlawanan? Sepertinya ada perlawanan nantinya. Sama menurut saya 7.200 enggak ya, ini aja 7.500, 7.600 itulah ya maksimal penurunannya. Tapi kemungkinan ya nggak dalam waktu dekat ke situ. Kalau yang tren jangka pendeknya ya paling mentok 8.000 nih diuji ya, seperti ini ya. Jadi kalau satu candle lagi turun, siap-siap jaga-jaga 8.000, itu bisa ada perlawanan untuk Ali mantul dulu ya, mantul teknik rebound biasa, belum saatnya juga reversal. Tapi ini kan kelihatan volume juga besar saat penurunan. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya juga volumenya besar. Penurunan minggu kemarin
kemarin, monthly-nya juga cukup besar, tapi ya neckline-nya harusnya 7.500 itu dijaga. Ya, itu ada double top. Kalau itu jebol makin dalam bisa ke 4.000 AALI. Seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,07% ke harga 1.295. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada kosongnya SSMS ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal SSMS belum menarik juga, hati-hati ya. Agak beresiko juga nih. Ini ada pola cup and handle. Kalau jebol 1300, 1280 tuh ke bawah lagi untuk SSMS. SSMS kan belum ada retest trendline downtrendnya ini. Nah, mungkin ini saatnya ya, sebulan ke depan dia retest dulu 1200 itu arahnya dan baru mantul ke atas lagi. Bisa seperti itu ya untuk SSMS. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. SSMS ini juga saham repo ya, cuman cukup bagus pergerakannya daripada saham-saham repo yang lain ya. Ini kelihatannya dia di maintain dengan volume. Ya, kiri kanan itu ya, biar create volume, biar stabil, biar menarik. Jadi seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 412. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokal semarnya SSMS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS juga jebol 420. Ini hapus saja, gambar baru aja ya. Karena udah jebol, EMA 200 juga udah di bawah, EMA 20 juga nggak perlu dilihat lagi, udah jauh. Kita cari support selanjutnya ya 400, angka psikologis yang harusnya dijaga ya untuk SIM. Jadi SIM sudah turun dalam juga ya, mendingin dari dulu. Mungkin gak ada teknik rebound ya, bisa jadi ada teknik rebound nanti di 400. Tapi kalau bisa beli saham lagi downtrend seperti ini ya belinya deket-deket support, mepet-mepet support. Jadi kalau dia mantul bisa bungkus saja, belum saatnya juga dia reversal. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham terakhir, ada IPPE yang ditutup terkoreksi ARB ke harga 155. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada bokal semarinya IPPE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal IPPE jebol juga ya. Kemarin saya perhatikan 3 hari ternyata dia tuh nggak mampu tembus 170. Ya udah belum saatnya sepertinya ya, apalagi turun dan dia terus turun. Jadi belum menarik nih untuk IPPE, masih arahnya turun ya. Target arah kemana? Kalau dilihat dari ya 140 ini dia akan menguji low-nya di Januari 2022 ya, ke arah ini dia akan uji untuk IPPE. Jadi lebih baik IPPE wait and see aja dulu ya, kurang momentum, nggak cocok juga untuk di swing. Ini cocoknya untuk di scalping kalau ada momentum nantinya ya itu. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, dari Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.